Kenapa tidak diganti aja dengan termostat yang baru? Ini persis seperti masak air di panci, naik lama. Halo teman-teman pecinta otomotif, khususnya untuk teman-teman sesama pemula dan para pengguna mobil Timor DOHC. Ada pertanyaan kontroversi yang sering muncul di antara para pengguna mobil tua, yaitu mengenai termostat radiator. Apakah sebaiknya tetap dipakai atau memang sebaiknya dilepas saja? Nah, untuk membahas hal ini, saya akan cek terlebih dahulu kondisi dari termostat radiator ini. Kita lepas terlebih dahulu, lalu kita cek kondisinya. Nah, ini dia termostatnya. Ini dia termostat radiator. Mari kita cek terlebih dahulu kondisinya, setelah itu baru kita masuk ke pembahasan utama. Untuk melakukan pengecekan, mengetahui kondisi termostat ini masih bekerja atau tidak, dan untuk melihat cara kerjanya, kita tes dengan menggunakan air panas ya teman-teman. Kita siapkan air panas dan air dengan temperatur normal. Sebenarnya agar lebih akurat, lebih bagus lagi kalau kita menggunakan termometer ya teman-teman. Karena setahu saya termostat yang bagus itu bekerja pada temperatur air panas sekitar 70 sampai 80 derajat Celcius. Tapi karena saya tidak memiliki termometer, jadi di sini kita lihat secara kasat mata saja. Sebelumnya perlu kita ingat kembali ya teman-teman, termostat ini terpasangnya begini. Nah, ini yang bagian pegas ini dari tengah ke dalam ini adalah yang masuk ke blok mesin. Sedangkan bagian luar ini adalah jalur untuk ke radiator. Dan yang tengah ini adalah sekatnya. Ini adalah pintu antara jalur dari blok mesin menuju ke radiator. Jadi apabila panas air di blok mesin sudah mencapai panas maksimal, maka sekat ini akan tertarik ke dalam sehingga celah akan terbuka dan air di blok mesin langsung mengalir ke radiator untuk didinginkan. Dan setelah suhu air kembali normal, maka pegas akan mendorong sehingga sekat akan kembali tertutup. Kita akan lihat simulasi cara kerjanya dengan menggunakan air panas. Kita panaskan air. Kita anggap air ini adalah air di blok mesin ya teman-teman. Dan kita perhatikan di termostat untuk posisi awal itu sekat masih dalam keadaan tertutup ya teman-teman. Masih dalam keadaan rapat. Nah, setelah air di blok mesin mencapai panas maksimal, maka kita lihat reaksi pada termostat ini. Oke, kita perhatikan. Nah, sudah mulai bereaksi. Nah, itu kita lihat, maka sekat akan membuka. Nah, itu dia. Sekatnya terbuka. Dan air panas di blok mesin mengalir ke radiator. Oleh karena itu, termostat ini masih bisa dibilang bekerja. Nah,
Itu dia teman-teman, terbuka. Dan setelah air di radiator normal dan kembali ke blok mesin, maka termostat ini akan kembali menutup. Nah, kembali rapat. Dan begitulah berulang-ulang prosesnya sehingga mesin tetap dalam keadaan suhu kerja yang stabil. Oke teman-teman, untuk selanjutnya mari kita bahas untuk pembahasan kita yang utama, yaitu apakah untuk mobil tua termostat ini layak untuk tetap digunakan atau sebaiknya dilepaskan saja. Nah, ini dia termostatnya. Dan setelah saya bersihkan, ternyata baru kelihatan. Di sini ada tercetak tulisan 82 derajat Celcius. Berarti termostat ini bekerja pada suhu 82 derajat Celcius, kurang lebih ya teman-teman. Oke, sekarang kita bahas satu persatu kelebihan dan kekurangan dari melepas termostat radiator ini. Yang pertama, perlu kita pahami dulu bahwasanya satu-satunya alasan untuk melepas termostat radiator ini hanya karena khawatir atau takut terkena overheat. Hanya itu alasannya. Jadi dengan melepas termostat, berharap air akan mengalir lancar tanpa hambatan. Berarti hanya karena takut kalau termostat ini macet. Mungkin karena usia pakai yang sudah terlalu lama. Jadi kenapa tidak diganti aja dengan termostat yang baru daripada membiarkan jalur air menjadi blong. Nah, karena tidak ada alasan yang lain lagi, selanjutnya kita bahas kekurangan atau dampak dari melepas termostat radiator ini. Dampak yang pertama adalah mobil menjadi boros bensin. Begini penjelasannya. Jika kita melepas termostat, berarti tidak ada sekat, maka air akan terus mengalir, sehingga menyebabkan yang pertama dalam keadaan dingin. Mesin akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai panas ideal. Makanya ada istilah mobil itu dipanaskan, menunggu sampai mesin mencapai panas ideal. Nah, dalam hal ini berarti proses pemanasan mesin menjadi lebih lama dari biasanya, khususnya lagi untuk mesin jenis injeksi. Nah, teman-teman tahu kan, saat kita pertama kali menghidupkan mobil, cek, creng, kalau di mobil injeksi itu RPM pasti naik. Nah, gitu kan. Nanti perlahan-lahan baru turun normal. Nah, jika kita melepas termostat ini, itulah yang menjadi lama, naik lama, lebih lama dari biasanya. Nah, itulah yang berdampak ke konsumsi bahan bakar, sehingga bahan bakar menjadi boros. Lalu, setelah mesin mencapai suhu panas ideal, nah, di sini seharusnya termostat ini jugalah yang berperan untuk mempertahankan ambang batas panas ideal. Jadi begini teman-teman, untuk mendinginkan panas yang berlebih ada kipas radiator, dan untuk mencapai ambang batas panas mesin memerlukan termostat sebagai sekat air. Tapi jika termostat tidak ada, maka beban untuk mencapai ambang batas panas itu sepenuhnya bertumpu pada putaran mesin, sehingga tetap mengakibatkan boros bahan bakar. Ini persis seperti masak air di panci. Jika tutup panci dipasang, maka akan lebih cepat untuk mencapai panas maksimal. Dampak yang selanjutnya adalah mesin menjadi tidak stabil. Nah, ini khususnya dampak untuk mobil injeksi ya teman-teman. Walaupun memang karakter tiap mobil itu berbeda-beda. Ada beberapa merek mobil injeksi
yang tidak terlalu terasa dampaknya jika termostat dilepas. Tapi bisa dibilang rata-rata mobil injeksi itu pasti terasa dampaknya. Mesin menjadi tidak stabil jika termostat dilepas. Begini penjelasannya. Mobil injeksi itu adalah mobil yang sudah menggunakan ECU atau Engine Control Unit. Tidak seperti mobil karbu yang setiap bagian mesinnya itu bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi dengan bagian mesin lainnya. Pada mobil injeksi, ECU merumuskan semua kinerja bagian mesin. Jika termostat dilepas, maka ambang batas panas ideal itu sepenuhnya menjadi beban putaran mesin. Sementara putaran mesin juga harus disesuaikan dengan posisi RPM di saat kita menginjak pedal gas atau di saat mobil dalam keadaan langsam. Inilah yang menyebabkan mobil terasa berat dan menjadi tidak stabil. Jadi kesimpulannya begini ya teman-teman. Untuk pendapat saya pribadi, yang pertama, saya lebih memilih tetap menggunakan termostat. Jika merasa ragu dengan kondisi termostat yang lama, lebih baik menggantikannya dengan termostat yang baru daripada melepas dan membiarkan jalur air menjadi blong. Yang kedua, kalaupun merasa lebih yakin harus melepas termostat, itu hanya boleh dilakukan untuk mobil jenis karbu, bukan untuk jenis mobil injeksi. Oke, demikian pembahasan kita mengenai termostat radiator. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan sampai jumpa di video berikutnya.